Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salih dan salihah, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kalian semua walaupun belajar dari rumah tetap sehat, dalam keadaan baik dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ustadz di sini juga dalam keadaan yang baik. Amin. Nah, pada hari ini hari Rabu ya. Alhamdulillah, kita setiap hari Rabu selalu belajar materi PJOK bersama Ustadz Fajar. Hari ini sebelum kita belajar, marilah bersama-sama kita membaca doa ya. Baca doa di dalam hati masing-masing, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Yuk, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, mudah-mudahan setelah kita membaca doa, Allah memberikan kemudahan kita dalam belajar dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, kita hari ini akan melanjutkan belajar ya. Tentunya pada materi PJOK. Hari ini materi yang akan Ustadz sampaikan judulnya adalah keseimbangan dan putaran atau berguling. Keseimbangan dan putaran atau berguling. Nah, perlu Ustadz sampaikan tujuan belajar kita pada hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan variasi gerak keseimbangan dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik atau siswa dapat mempraktikkan variasi gerak keseimbangan dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan variasi gerak keseimbangan dan putaran dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Yang keempat, siswa dapat mempraktikkan variasi gerak keseimbangan dan putaran dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Oke, sebelumnya yuk kita ketahui dulu apa itu pengertian dari keseimbangan. Ada yang sudah tahu? Oke, Ustadz bacakan ya. Keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan reaksi atas setiap perubahan posisi tubuh kita sehingga tubuh kita tetap seimbang dan terkendali. Nah, contohnya adalah berjalan. Loh, kenapa berjalan? Iya, coba kalian perhatikan anak kecil yang baru bisa berjalan. Itu mereka sangat mudah terjatuh. Kenapa? Karena mereka sedang belajar keseimbangan. Namun ketika mereka sudah pandai dalam berjalan, berarti mereka dapat menjaga keseimbangan. Nah, setelah berjalan, yang kedua adalah berlari. Sama ya. Kemudian yang ketiga adalah contohnya bersepeda. Iya. Karena belajar bersepeda itu susah apa mudah? Iya, agak sedikit susah dulunya, ya kan? Karena belajar sepeda itu juga memerlukan keseimbangan agar apa? Tidak terjatuh. Oke, sip. Yang keempat, berjalan di atas titian balok. Nah, ya. Kemudian yang kelima, berdiri dengan satu kaki. Kemudian keenam, berjalan jinjit. Loh, kok berjalan jinjit? Iya, karena yang tidak terbiasa dengan berjalan jinjit akan susah untuk melakukan keseimbangan. Nah, jadi berjalan jinjit juga termasuk dalam aktivitas menjaga keseimbangan. Oke ya, sudah jelas ya? Oke, itu tadi tentang keseimbangan. Kemudian gerakan putaran atau berguling. Nah, kita ketahui dulu ya, berguling adalah aktivitas gerak tubuh dengan cara membulatkan badan sedemikian rupa sehingga berguling ke arah sisi yang lain. Misalnya berguling ke depan dan berguling ke belakang.
Saleh dan Salehah sudah pernah melakukan kegiatan ini? Iya, kalau sudah atau belum silahkan tuliskan di komentar ya. Nah, Ustadz pengen tahu. Nah, gerakan berguling ini untuk anak-anak yang kelas 2 ada catatannya, yaitu harus berada dalam pengawasan. Ya, gerakan putaran ini harus dilakukan dengan dampingan orang tua ketika di rumah dan dampingan teman-teman dan ustadz ketika di sekolah. Nah, yang perlu diperhatikan juga dilakukan di tempat yang aman, yaitu seperti matras dan sejenisnya, yaitu alas yang biasanya digunakan untuk melakukan senam lantai ya. Matras itu adalah alat yang biasanya digunakan alas sebagai alat bantu untuk melakukan senam lantai. Nah, ini adalah contoh gerakan berguling ke depan. Nah, Sholih dan Sholihah boleh perhatikan gambar yang ada dalam video ini. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan ya untuk mempraktekkan gerakan berguling ini. Nah, Ustadz jelaskan dulu ya. Yang pertama, yaitu kita harus berdiri tegak. Nah, kemudian bungkukkan badan hingga tangan lurus menyentuh matras. Nah, seperti pada gambar ya. Tangannya lurus menyentuh matras, kemudian badannya juga membungkuk. Dan yang kedua, kepala masuk di antara dua lengan. Dan pandangan kepala adalah lurus ke arah perut ya pandangannya. Kemudian untuk gerakan putaran, dorong tubuh ke depan dengan berguling dan ikuti putarannya. Kemudian setelah selesai berguling, segera peluk lutut dan kembali berjongkok, lalu segera berdiri. Nah, pada saat akan mendarat atau akan duduk nih, kalian posisinya kaki ditekuk dan kemudian dipegang dengan kedua tangan, lalu kemudian segera berdiri. Dan untuk sikap sempurna. Nah, itu tadi merupakan cara untuk melakukan gerakan putaran atau berguling ke depan. Oke, paham ya? Oke, nanti kalau belum paham silahkan diulang. Dan ini adalah contoh gerakannya. Nah, silahkan diperhatikan nih. Oke, dengan awalan kemudian berguling ke depan, kemudian sebelum mendarat atau sebelum duduk pegang kedua kaki, ditekuk juga, oke, dengan kedua tangan ya. Kemudian segera berdiri. Nah, seperti itu gerakannya. Oke, paham ya? Sip. Sekarang kita lanjutkan dengan gerakan putaran atau berguling ke belakang. Nah, gerakan guling ke belakang ini adalah gerakan yang menggulingkan atau mengendalikan badan, menggelindingkan badan ya maksudnya, menggelindingkan badan ke belakang dengan bentuk membulat seperti roda. Nah, oke. Ini adalah langkah-langkahnya. Diperhatikan ya, Sholih dan Sholihah. Ini yang pertama, kita harus berdiri tegak. Kemudian lutut ditekuk dan kedua tangan diletakkan di samping telinga. Nah, seperti pada gambar ya. Kemudian telapak tangan dihadapkan ke atas dan jatuhkan badan hingga seperti duduk. Nah, kemudian dorong tubuh atau kaki ke belakang. Dan kedua tanganmu membantu menopang badan ya. Nah, ketika kaki sudah menyentuh matras, tangan membantu mendorong hingga berdiri kembali. Nah,
Nanti gerakannya akan seperti pada video ini. Nah, silahkan diperhatikan, gerakannya akan seperti ini. Nah, jadi tangan membantu untuk kembali berdiri dengan sempurna. Dan fungsi kaki adalah ketika awalan tadi, yaitu untuk membantu badan membalikkan arah atau berguling ya. Berguling, kemudian untuk bisa berdiri dengan sempurna. Nah, itu tadi adalah kedua gerakan dalam materi keseimbangan dan putaran. Nah, kita sudah bahas bersama-sama ya tentang gerakan-gerakan tersebut. Kemudian nanti dapat dipelajari lagi atau diulang-ulangi lagi ya. Pesan Ustadz harus menyimak dari awal sampai akhir supaya kalian mendapatkan pemahaman yang baik. Oke, mungkin itu saja materi pada hari ini ya yang dapat Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Jika belum paham, boleh lagi diulang videonya ya untuk mendapatkan pemahaman. Oke, terima kasih ya sudah menyimak pembelajaran PJOK hari ini. Selamat belajar kembali. Kalau Ustadz dalam penyampaian video ini, pembelajaran ini ada salah dalam penyampaiannya, Ustadz mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat